Anak bupati. Wali bupati. Gini bro, Pinah itu saksi sebenarnya ketika terjadi pemukulan pada waktu itu masih hidup. Dan keluarga udah lagi mantau orang ini nih. Ini ada satu akun nih yang lagi kita pantau, soalnya udah nyebut nama. Aduh, makin dia menelisik konten saya. Apa kabar mantu? Masih dipantauin lah. Masih memantau akun. Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kalian bisa lihat sekarang poster yang di belakang, sosok Peggy. Sosok Peggy akhirnya menimbulkan kekacauan di dunia sosial media. Dan kalian pengen tahu tentang kabar Widya, Bang, bahas Widya lagi, Bang, ya. Di sini gue rada takut sebenarnya ya. Karena di sini kita masih membahas seorang bupati ya. Oke, jadi di sini gue nggak menuduh ataupun apapun ya teman-teman. Di sini gue hanya menceritakan apa yang terjadi di sosial media sekarang gitu. Jadi ada pertarungan lah ya antara Bu Widya yang membongkar gitu ya, yang membongkar sosok-sosok dalang-dalang kasus Vina Cirebon ini. Dan si Bu Widya ini menyebutkan sosok nama bupati lagi ya. Padahal bupati harusnya udah clear ya, karena kan dia udah klarifikasi teman-teman. Tapi di sini Bu Widya mengunculkan statement yang baru lagi gitu ya. Oke, menarik buat dibahas dan kabarnya sih pengen dilaporkan. Waduh. Ya, buat teman-teman yang baru mampir jangan lupa guys kalian klik dulu tombol subscribe. Yang udah klik tombol subscribe, gue selalu ngucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa juga untuk lakukan like, comment, share dan aktifin juga tombol loncengnya agar kalian tahu saat video ini di-upload. Ya udah, kita nggak usah berlama-lama. Kita akan mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, gue ngejelasin dulu ya. Kali ini kan kontennya tentang Bu Widya dagelan politik ya. Jadi dia mempunyai akun TikTok yang jumlahnya cukup besar teman-teman ya. 200 pengikut. Dan konten dia itu selalu ngebahas ya kasus-kasus juga ya. Ya, di sini dia selalu menceritakan lah sebuah kasus ya. Setelah gue nonton sih emang ilmunya cukup banyak ya. Dan kontennya juga panjang juga. Panjang banget ya. Tapi penontonnya kalian bisa lihat tuh, impactnya tuh besar banget. Ketika dia ngupload itu impactnya sangat besar banget ya. Oke, yang terakhir kita ngebahas dia itu konten yang ngebongkar sosok ini ya, bapak-bapak inilah ya. Nah, kita coba dengerin dulu statement yang membuat sosok Fatma ya, seorang menantu anak bupati marah dengan sosok Ibu Widya ini. Oke, kita dengerin dulu kontennya ya. Let's go. Panjang. Kenapa? Ada yang menghapus catatan kakak dari keluarganya, seorang anaknya. Oke. Ya kan? Karena dia seorang anak bupati. Wali bupati. Gini bro, Pinah itu saksi sebenarnya ketika terjadi pemukulan pada waktu itu masih hidup. Dilarikanlah ke rumah sakit. Kenapa tiba-tiba sampai di rumah sakit itu dia masih bicara? Kenapa tuh? Kok ditangani oleh orang-orang di rumah sakit itu dia kok bisa meninggal? Itu bro, itu masih sempat dilarikan ke rumah sakit. Punya statement baru dong ini. Pinah itu masih hidup, paham? Lagi pula gini, kawan-kawan geng motor itu kan tim sesnya banyak. Tim sukses. Salah satunya ya ketika yang namanya Bapak Sunjaya itu sebelum jadi bupati. Ya, makanya tahu kawan-kawan Peggy Setiawan itu. Tahu betul, boleh dites DNA dong, ya. Nah, Bapak Sunjaya ini ya memiliki banyak anak, salah satunya Peggy Setiawan itu. Ya. Kenapa tiba-tiba dihapus? Ya, karena Pina mengetahuinya. Lalu Pina ketika di rumah sakit masih bisa bersuara, diakalin supaya dia tidak bisa bicara. Ya dah. Nah, seharusnya pihak rumah sakit juga kepolisian ya menginterogasi di mana Pina itu dilarikan pada waktu itu. Luar biasa ya. Munculin cerita yang di mana ini di out of the box ya teman-teman, kayak di luar perkiraan kita. Karena Vina tahu nih sosok pelakunya, jadi di rumah sakit Vina
langsung ditewaskan lah ya si Vina, karena tahu nih wajah Peggy Setiawan itu siapa. Luar biasa, gue nggak kepikiran. Oke, lanjut. Setidaknya memberikan informasi untuk negara ini ya. Orang-orang yang menangani Vina ketika di rumah sakit. Kemudian lambat laun doa saya yang namanya Peggy Setiawan asli dari anak bupati, wali bupati ya, seorang bupati ya. Terus anak-anak dari wali bupati juga, geng-geng motor ini segera menyerahkan diri kalau kehidupannya mau aman. Tidak nyaman bro sekarang ini. Tidak nyaman. Ya, lihat mata saya. Saya lihat Bu. Tidak akan pernah nyaman. Tidak akan pernah nyaman. Karena saya tahu betul yang namanya Sunjaya. Tahu betul dia, Pak. Mereka geng motor itu termasuk AF itu adalah tim sesnya Bapak Sunjaya. Anjay, dia bilang tahu benar. Dan Bapak Sunjaya, kalau mungkin teman-teman gue udah pernah ngebahas Bapak Sunjaya ya, jejak digitalnya itu seperti apa dan kenapa dia ditangkap, gue udah ngebahas di situ. Ya, dia sekarang masih ditangkap ya tentang kasus gratifikasi jabatan gitu, jual beli jabatan intinya. Ternyata tim suksesnya anak geng motor. Wah, tahu betul lagi Bu Widya, keren. Seorang bupati Cirebon, paham? Paham Bu. Lalu apa tuh? Seorang Sunjaya itu siapa? Siapa tuh? Sunjaya adalah mantan seorang jenderal. Benar. Paham? Sudah kita bahas di sini ya, dia mantan jenderal. Harus kuat amat sih backingannya. Tapi mereka sekeluarga tidak akan pernah nyaman selama hidupnya ini. Ini baru 8 tahun bro. Itu aja udah membuat keluarganya kocar-kacir, tidak nyaman. Sampai mendelete yang namanya nama anaknya, salah satunya yang ada di kakak keluarganya. Paham? Paham. Ngaku ayahnya Cecep lah apalah. Nggak usah berbohong ya. Saya nggak bisa dibohongi orangnya. Oke, nggak bisa dibohongi ya. Itulah saya. Saya nggak akan bisa terima kebohongan itu. Ya, baik itu kebohongan untuk pribadi saya maupun membohongi publik negara ini. Jangan mentang-mentang mantan jenderal mencalonkan diri sebagai bupati. Kasus itu geng motor yang melibatkan anak-anaknya dibungkam. Suatu saat akan terbongkar. Marilah bersuara. Kenapa? Ibu, ada yang DM di situ. Bu, belum dengar ya? Kalau ada salah satu netizen yang berbicara itu udah dibunuh. Ancaman buat saya. Itu ancaman buat saya. Saya tidak pernah lelah. Ya, jadi ingat, seorang Vina pada saat dilarikan di rumah sakit masih hidup. Paham? Sampai di situ? Paham, Bu. Selesai mendadak begitu saja. Terus dia kenapa? Meninggal lah ya, rumah sakit. Ibtu Rudiana bungkam. Padahal salah satu korban juga anaknya. Tidak mau berlarut-larut. Tidak nyaman kan akhirnya? Kemana Ibu Rudiana? Juga seorang bupati Sunjaya, mantan bupati. Anak-anak itu adalah tim sesnya, termasuk AF juga. Lihat kalian ya, jangan bilang itu bukan tim sesnya ya. Langsung gue mau bahas AF sedikit ya. Gue tahu maksud Bu Widya bilang AF ini adalah tim sukses dari bupati. Jadi si AF ini pernah kesorot kamera, yang dimana si AF ini pernah naik mobil ambulans yang ada sebuah mobil kalau nggak salah ya, bukan mobil ambulans, kayaknya sebuah mobil yang dimana mobil itu bertuliskan dengan poster Bupati Cirebon yang pada waktu itu entah bupati atau gubernur ya Cirebon ya, poster itu ya di tahun itu AF naik mobil itu, makanya ibu tuh ngarah ke sana ya. Ditangkap aja saat ini ya, jangan dikeluarkan. Itu menurut saya. Orang-orang yang udah diinterogasi dulu 2016 lalu tangkap kembali. Kalau memang kepolisian itu mau cemerlang lagi, tangkap lagi ya si AF. Jangan mentang-mentang ya mantan bupatinya mantan jenderal.
sehingga Indonesia dibungkam semua. Kayaknya letnan deh. Oh ya. Jenderal ya teman-teman. Ada pula seringkali seseorang ya selalu mengikuti ayahnya. Oke. Datang ke rumah jenderal, tapi tidak pernah boleh parkir di depan rumah seorang jenderal tersebut. Selalu jauh dari rumah seorang jenderal. Kalau mau nyamperin jenderal ada keperluan, ya jalan kaki, parkirnya jauh. Segitu seremnya gitu mantan jenderal. Apakah filosofi yang disampaikan oleh Bapak Bung Karno itu benar? Karena kita lebih sulit melawan penjajah di negara kita sendiri. Penjajahnya oknum polisi, pejabat kita sendiri, mafia lawan kita. Kemudian kalian tidak setuju dengan apa yang saya ungkapkan. Mafia itu musuh besar di negara kita ini. Seharusnya kalian sudah teman-teman ya. Ini terlalu panjang banget ya. Tapi kita udah dapet intinya, yang dimana mungkin kita lihat dulu, review dulu gambar-gambarnya ya. Jadi ibu itu bilang di sini ada 5 poin lah ya intinya. Nah, di sini ada si Peggy Setiawan dan si Cecep. Jadi Bu Widya bilang si Cecep ini ayah palsu dan ini anak kelima dari Bupati, kata Bu Widya teman-teman ya. Saya hanya merangkumnya saja. Dan kalau nggak salah si Aep ini, kata Bu Widya, ini adalah tim sukses buat mendukung bahwa sosok Peggy Setiawan ini tidak bersalah. Dan untuk si Vina, waktu di rumah sakit, padahal di waktu perjalanan dia masih bernapas, tiba-tiba di rumah sakit dia tidak bernapas gitu kan. Siapa aja pasti dia tahu. Makanya waktu di rumah sakit si Vina itu ya enggak gitu. Dan ini ya seperti itu ya. Gimana teman-teman ya? Saya tidak mau mengkonfirmasi ya, karena ini hanya dugaan dari Bu Widya. Saya tidak berani konfirmasi ini bener atau bukan. Ya udah, kita coba masuk ke komentar netizen aja ya. Ibu Widya ini aslinya orang mana sih? Kok tahu betul latar belakang Bapak Sunjaya? Ya saya juga tidak tahu, kok dia tahu banget ya. Next, kenapa Ibu Widya baru ngomong sekarang setelah kasus Vina viral? Next, apakah Vina di rumah sakit itu? Karena Vina menurut yang menolong Vina katanya masih hidup dan masih bersuara, ada apakah gerangan? Bu Widya kok tahu banget ya? Sebenarnya siapa dirimu Bu Widya? Semoga Ibu dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala gitu lah ya. Jadi banyak lah yang netizen kagum karena emang out of the box ya. Kayak gue aja gak berpikir sampai situ loh, tapi Bu Widya bisa berpikir sampai sana gitu kan. Iya juga ya, di rumah sakit kok bukannya sehat malah meninggal dunia. Tapi info yang gue dapet ya dari keluarga Vina, beritanya sih karena kehabisan darah gitu kan. Pada waktu perjalanan darahnya itu udah banyak banget teman-teman, sehingga waktu di rumah sakit ya dia udah nggak tertolong karena mungkin saja ya telat gitu ya, karena darahnya juga udah banyak yang keluar. Masuk akal juga sih ya klarifikasinya. Dan ini menimbulkan sosok Fatma ya, menantu ex Bupati bantah Widya nggak jelas. Oke, let's go masuk ke babak baru ya. Aku dan keluarga udah lagi mantau orang ini nih. Ini ada satu akun nih yang lagi kita pantau, soalnya udah nyebut nama ya, terus ngarang cerita, ngarang dongeng. Pengacara kita juga udah pantau terus nih orang ini, ibu-ibu yang gak jelas. Ibu-ibu yang gak jelas, gokil. Masuk ke babak selanjutnya ya. Kalian tim mana nih? Oke, gue bakal ngenalin juga sosok siapa sih menantu atau yang dikenal dengan Fatma. Oke, let's go. Jadi mungkin kan buat teman-teman yang belum tahu, nah ini salah satu akun TikToknya ya teman-teman ya. Nah di sini dia udah klarifikasi sebenarnya kalau anak yang kelima itu hoax, dan dia ini mana ya? Oke, pernah juga ketemu dengan Hotman Paris. Nah ini dia fotonya ya. Ini dia udah ketemu dengan Hotman Paris ya. Ini yang diduga-duga netizen nih ya. Si Dani adalah sosok Dani gitu. Lebih jelasnya nih, Wakil Bupati Cirebon sekarang nih yang sedang tertuduh. Nah, dia tuh punya 4 anak. Ini 4 anaknya ya teman-teman. Dan anaknya yang pakai baju putih ini itu udah menikah sama Fatma. Inilah sosok Fatma ya. Kenapa dia disebut menantu wakil ya? Ya wakil ya Bupati Cirebon ya, karena dia udah menikah
dengan anak dari bupati. Kak, mana suami dari bupati ini? Suami bupati ini yang gue jelasin, yaitu yang sedang tertangkap dan dibahas juga sama sosok Widya tadi, teman-teman. Jadi kalian udah kenal ya sosok Fatma. Dan pada waktu itu sempat viral juga, ada namanya sosok Peggy Setiawan di Google ya, Peggy Setiawan. Dan Bu Widya tadi bilang ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, tapi dihilangkan lah Peggy Setiawan ini dari kakak. Oke, kita lihat ya. Itu nggak benar juga sih. Jadi diklarifikasi sama Fatma itu hoax karena di sini diubah oleh salah satu akun ya. Diubah dari Kusuma Widya. Nah, ini ketahuan lah ya. Yang lainnya pakai pinter-pinter sih disamarkan ya IP-nya biar nggak ketahuan. Tapi ini nggak disamarkan nama dia. Dan dia di sini bilang penyebaran berita hoaks sampai mengubah data keluarga kami di Wikipedia, tapi lupa jejak digital itu ada dengan nama jelas. Mengubah identitas tersebut silahkan, netizen dipersilahkan memberikan komentar. Kalau saat itu Rama 11 tahun berarti Peggy Setiawan usianya berapa? Kenapa baru sekarang dimasukkan namanya tersebut? Untuk cocokologi kalian supaya pas gitu ya. Jadi ya sosok Fatma ini sering banget ya mengklarifikasi juga biar nama dari Wakil Bupati Cirebon ini namanya nggak jelek ya atas berita hoax. Ya inilah, kalian bisa follow aja akunnya mungkin ya. Tapi gue nggak tahu kenapa Bu Widya membuat statement seperti itu. Padahal di sini udah banyak banget klarifikasi dari Fatma. Saya pun bingung ya. Nggak sampai situ aja, bahkan makin jadi nih. Makin jadi teman-teman, luar biasa. Semakin dilaporkan dia, semakin ditantang bah ya. Oke, kita coba lihat videonya teman-teman. Semakin ditantang. Aduh, makin dia menelisik konten saya, makin panik. Ini seorang mantu. Makin ditantang. Mantu, tuh, mantu, denger ya, tuh. Bebek bertelur, kok kambing yang sibuk? Ya, jadi gini ya, mantu ya. Dari penyidikan awal aja, 7 yang dipenjara pada waktu itu dihajar, ya kan? Agar mengakui. Kok bisa dikambing hitamkan orang lain gitu loh. Kasihan loh. Ya orang-orang itu. Ya kenapa jadi tumbal? Ya tumbal tuh mantu. Ya tumbal pejabat. Itu disuruh mengakui. Di Polres aja udah dihajar, di mana-mana udah dihajar, ya kan? Setelah masuk di penjara, nggak bisa pengacara yang nolong apa, ya? Pengacara pun nolong karena BAP-nya sudah dibungkamin semua. Mereka dipaksa untuk mengaku, ya kan? Bukan pelaku yang sebenarnya. Kenapa panik mantu, ya? Makanya saya bilang penyidik coba periksa dulu ini dulu ya. Anak-anak mantan wakil bupati, anak-anak mantan bupati itu rekeningnya paling tidak dia menyebutkan nama ibu. Ya. Itu bro ya. Itu kalau yang namanya bank cabang juga mau jujur. Ya. Nah, kita kasus Pina itu baru 8 tahun ya mantu ya. Nah dulu kita ada kasus yang namanya STPDN. Salah satu kasus itu yang mencuat banget, nama Wahyu Hidayat pada waktu itu ya. Itu dari tahun 90. Itu aja bisa terungkap kalau ada yang jujur. Ya, kalau ada yang jujur mengenai kasus-kasus itu. STPDN Bandung ya. Bandung Jabar lagi jadinya bro. Ada apa dengan Jabar gitu aja ya. Ya, itu dari 2003. Itu dari kasus-kasus 97 bro. Ada orang Lampung, macam-macam itu pada waktu itu ya. Kalau nama-nama yang paling saya hafal itu nama di kasus yang namanya STPDN Bandung kala itu sebelum diganti EPDN ya. Ini bahas apa sih jadi salah satu namanya yaitu Wahyu Hidayat. Kemudian ada salah satu praja yang dari Lampung ya. Itu banyak sekali, merinding bulu kuduk saya. Merinding bro, bulu kuduk saya ya ngangkat masalah kejadian-kejadian ini. Coba lah mantu melek tuh mantu ya. Melek. Disuruh melek ya. Negara ini bukan negara ayam, bukan binatang yang mau digemukkan ya. Ini manusia ya,
hak manusia itu harus dibela, yaitu termasuk HAM ya. Ini yang namanya hak asasi manusia ya. Kita harus membela hak asasi manusia. Harus manusiawi, Bu. Ya, mantu harus manusiawi ya. Kalau tata hukum kita udah dimanipulasi ya, Bu ya. Semuanya pakai uang, jangan mentang-mentang banyak uang. Ya, masa mahalan harga ayam dari nyawa manusia? Ya kan? Sibuk belusukan klarifikasi kemana-mana. Ya itu tanda-tandanya mantu panik. Ya kan, orang apa yang namanya menyindir pada kala bupati masih menjabat, pada kala itu masih menjabat, pada kala wakil bupati masih menjabat. Pada waktu itu kok mantu yang sibuk, kok mantu yang mendidih, yang panas. Ya begitu tuh mantu ya. Dengar, ini belum seberapa. Kasus Pina ini baru 8 tahun. Sedangkan kasus STPDN pada waktu tahun 90-an itu itu terbongkar. Kasus sampai 2013, 2003, 2011 itu berlarut-larut. Jadi keungkap semua. Tulang belulang mereka aja ditemukan, Bu. Ya. Ya apalagi kasus baru 8 tahun. Ya salah satunya jalannya itu periksa dulu suapnya. Ya, kenapa mantu panik? Apakah mantu juga ikut menyuap? Keceplosan. Ya tuh, nggak perlu takut tuh ya. Kalau benar, harap-harap tenang. Ya, jangan panik ya mantu ya. Jadi buat mantu seorang wakil bupati atau mantu seorang bupati kah ini? Mantan bupati kah? Ya. Kemudian mantan wakil bupatinya aja sibuk belusukan sana silaturahmi sana silaturahmi. Segitu paniknya gitu, Bro. Ya. Saya yang panik loh, Bu. Atau memang udah kebiasaan ya kalau ngedor orang itu dihilangkan jejaknya. Ditumbalkan orang-orang yang kecil ya. Mencari kambing hitam. Udah kebiasaan kan, udah keenakan tuh ya kayak begitu ya. Ingat ya mantu ya. Jadi buat mantu yang panas di sana mendidih, kasus Pina ini ya mantu ya memang menyeret nama itu jelas nama-namanya itu ya. Kemudian yang ditumbalkan, yang dipenjara ada yang seumur hidup, ada yang ini kok yang orang-orang yang di bawah umur gitu tuh mantu. Waras enggak tuh mantu? Mantu denger ya, mudah-mudahan mantu ngaca, telinganya dibuka ya. Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih kuat loh mantu ya. Dengar ya mantu ya, mantu baik sekali ini mantu. Untuk menutupi kasus ya, mantu ya panik di situ, jangan-jangan mantu terlibat suapnya nih. Aduh, keceplosan juga ya. Mantu nggak usah panik ya tuh. Kasus Pina saya ulangin itu belum seberapa lamanya, baru 8 tahun. Ya, 2016 lalu. Kasus STPDN aja bisa terbongkar dari tahun 90-an. Ya, sampai mencapai 2003 sampai 2013. Kayaknya jreng hati mantu. Aduh, tambah gawat nih gue katanya ya. Ini orang semakin diincar, semakin diamati katanya, makin garang. Ya. Semakin menakutkan. Iya enggak tuh? Salam buat mantu ya yang lagi mencari saya. Tuh mantu, kalau mantu mengamati orang, kalau orang tersebut meminta Kapolri menyidik yang namanya kasus suap yang namanya Pina, ya berawal dari mana-mananya, kok mantu yang panik? Artinya mungkin bisa jadi mantu itu sendiri ada kasus suapnya, panik nih. Salam panik mantu ya. Salam waras ya, salam NKRI mantu, rakyat butuh keadilan ya. Wah keren ya Widya, gak ada takut-takut ya cuy ya. Bahkan ini seorang mantan ex bupati loh, wakil bupati loh ya, yang dimana suaminya ini udah pernah menjabat jadi bupati ya, kepala bupati. Sedangkan sekarang istrinya sekarang masih menjabat nih wakil bupati. Kagak ada takut-takut ini Bu Widya. Ini masih berhubungan loh, ini masih ada hubungannya loh. Fatimah ya, tadi gue salah nyebut atas namanya Fatman, ternyata setelah gue
Lihat lagi ternyata namanya Fatimah ya. Dan kita coba lihat komentar netizen. Bu Widya luas jangkauannya sampai ingat kalau rekening itu ada nama ibu kandung. Iya, tadi udah gue bilang ya. Cukup pengetahuannya cukup banyak lah ya Bu Widya. Cuma gue nggak bisa klarifikasi kalau ini keterangannya betul ataupun salah. Tapi ini makin memanas nih. Next, Bu Widya ini setuju nggak guys kalau kita panggil presiden netizen? Next, Bu Widya pengetahuannya bagus, cerdas. Kalau mantu taunya apa? Waduh, kagak ikutan saya. Next, ya aku lihat FT menantu kata lagi ngawasin akun Bu Widya. Nah, FT TikToknya ya. Tapi gue coba lihat akun TikTok dari Fatimah ya teman-teman. Tapi nggak ada sih di sini kayak ngebahas siapa ya. Ya nggak ada sih teman-teman. Dan kalau kita lihat komentarnya, di sini komentarnya pun ditutup ya teman-teman. Ada momen dia foto dengan si Dani ya, yang dianggap Tani ya, Ramadhani Sastra nih. Kita coba lihat komentar netizen nih di sini. Mbak, mantau nggak ada rencana silaturahmi ke rumah Bu Widya? Next, bapak mertuanya kemana Mbak? Aduh, kali ini nanyanya serem-serem ya komentarnya. Pantesan dia tutup komen. Next, tes DNA buruan sama anak Pak Cecep tapi di 5 RS yang berbeda. Nyiksa netizen ya. 5 kali diambil darah ya. Next, dapat mertuanya nggak pernah kelihatan Mbak. Next, duta klarifikasi. Gua bingung sih ya. Di sini dia udah klarifikasi ya teman-teman. Bahkan waktu itu dia dituduh kan ini punya anak kelima ya. Ini sosok Peggy ya. Dia udah klarifikasi kalau ini bukan gitu. Ya udah sih ya, menurut gua udah oke lah. Gimana menurut kalian nih teman-teman? Dan kalau kita lihat video terakhir dari Bu Widya sih masih ngebahas Fatimah ya. Ini banyak banget nih teman-teman kalau pengen nonton. Saya hanya nonton yang ini aja ya. Apa kabar mantu? Masih ditantangin lah. Masih memantau akun? Mantu, kira-kira tambah geram nggak kalau kasus ini termasuk Ibtu Rudiananya dipanggil kembali? Masih ditantangin Mbak Fatimah ya. Kita lihat komentarnya. Bapak Sunjaya di penjara bukan sih? Iya, di penjara. Di sini dibales nih sama Bu Widya ya. Kasus jual beli jabatan. Dan sambil pakai emot ketawa. Gokil mentalnya ya. Mental Bu Widya. Ya, kita lihat aja. Dan next apakah kayak gimana? Di sini saya tidak ikut campur ya urusannya, rada-rada serem masalahnya. Udah main-main pengacara mereka ya. Saya hanya menceritakan apa yang terjadi biar kalian paham gitu. Ini lagi rame juga dibicarakan ya. Jadi biar kalian juga nggak ketinggalan info apa yang terjadi di dunia sosial media yang lagi viral ya. Karena ini nih ya, si Peggy nih, ada yang korban salah tangkap. Kemana sosok Peggy ini ya? Aduh, kacau ya. Kalian lebih percaya mana teman-teman? Silahkan tulis di komentar. Ataukah Fatimah, menantu dari wakil bupati yang sedang menjabat sekarang di Cirebon ya, dan atau Bu Widya, seorang TikTokers ya teman-teman. TikTokers ya, gue ngelihatnya sih TikTokers ya, dan ada juga dia konten YouTube tapi kayaknya lebih aktif di TikTok teman-teman. Ya di situ kita coba lanjut baca komentar teman-teman ya. Oke, 3 top komentar atas bakal kita bacain ya, like-nya yang terbanyak. Oke, pertama di sini kita dapat 9 like dari @Arjuna Trisnadi. Oke, kita coba baca. Pak Presiden Joko Widodo, kami rakyat Indonesia memohon tuntaskan kasus narkoboy ini yang memakai korban masyarakat banyak. Kami mohon kasus ini masalah-masalah masa depan bangsa. Kami tidak mau anak cucu kami jadi timbal dan jadi zombie. Oke, 9 like ya, banyak juga like-nya yang minta dibacakan. Next, di sini ada 7 like. Masih dia lagi. Tolong Kapolri dan Propam tegas untuk kasus ini sesuai perintah Panglima tertinggi Presiden ya. Kalau Presiden kan setahu gue ya, Pak Jokowi itu sedang memerintahkan buat kasus ini diselesaikan dan diungkap secara transparan teman-teman ya. Next, dari Mustamin Sam 1274 dengan jumlah like-nya 13. Langka kalau ada polisi bersih, jadi polisi aja, bayarnya mahal. Ya, itu aja sih teman-teman ya komentar ya. Thank you banget yang udah berkomentar. 3 top komen seperti biasa bakal gue bacain. Jadi jangan lupa juga buat kalian komentar. Oh ya, makasih buat 211 komentar yang masuk, ninggalin jejak buat gue bacain.
Thank you teman-teman ya. Saya Fadli undur diri dulu, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Saya juga hanya manusia biasa yang tidak luput dengan kata-kata yang salah ataupun ada kata-kata yang menyinggung teman-teman ataupun ada yang tersindir. Saya mohon maaf, di sini hanya saya menceritakan apa yang terjadi di dunia sosial media yang lagi viral. Ya, saya beritahu. Sampai jumpa di next video. See you. Goodbye. Bye-bye. Subscribe sekarang. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.